Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, dan izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Amanda Virginia Ardianto dengan NIM 2000180. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terkait materi faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Pada materi kali ini saya akan analisis satu persatu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang pertama dapat dilihat dari apa yang dituliskan oleh Hersey and Blacker terkait dengan formula yang dikembangkan mereka, yaitu gaya-gaya kepemimpinan seseorang pada dasarnya merupakan perwujudan dari 3 faktor. Nah, 3 faktor ini diantaranya yang pertama, faktor kemampuan personal, yang kedua, faktor bawahan, dan yang ketiga, faktor situasi dan kondisi. Nah, sekarang saya akan jelaskan satu persatu secara rinci dari 3 faktor yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu faktor kemampuan personal. Di sini pemimpin adalah seseorang yang memiliki kekuasaan dan kemampuan dalam hal mempengaruhi tingkah laku orang lain atau pengikutnya untuk bertindak, bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang diharapkan guna pencapaian tujuan organisasi secara bersama. Nah, organisasi yang berjalan dengan lancar atau optimal itu membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan, serta skill yang mumpuni dalam bidangnya. Setiap pemimpin memiliki keterampilan dan kemampuan serta kecakapan yang berbeda. Terdapat keunikan tersendiri pada setiap individu atau personal. Ini yang menjadikan terbentuknya sebuah dinamika, menjadikan daya tarik dari seorang pemimpin. Keterampilan-keterampilan yang akan muncul pada setiap personal seorang pemimpin memiliki keunikan masing-masing. Misalnya seperti keterampilan teknis, keterampilan humanis, dan keterampilan konseptual. Dari ketiga keterampilan ini, jika dilihat dari sudut pandang teoritis, memang akan menemukan kemiripan serta kesamaan. Tapi berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang praktik. Masing-masing pemimpin akan mengimplikasikan keterampilan-keterampilan yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu faktor bawahan. Di sini bawahan itu adalah sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu organisasi, di mana mereka diberikan tugas atau perintah dan kemudian disepakati secara bersama untuk dilakukan dan dikerjakan guna menuju pencapaian tujuan sebuah organisasi tersebut. Dalam setiap organisasi, bawahan memiliki peran penting karena tingkat kesuksesan dari seorang pemimpin itu akan dipengaruhi oleh bawahan atau pengikutnya. Oleh karena itu, sebagai seorang pemimpin, haruslah dituntut untuk lebih selektif dalam memilih atau merekrut seorang pengikut atau bawahannya. Karena apa? Karena untuk menuju tujuan organisasi diperlukan seseorang yang memiliki kesamaan visi, kinerja yang tinggi, dan dapat mengimbangi skill kinerja dari seorang pemimpinnya. Nah, faktor terakhir menurut Hersey and Blacker yaitu faktor situasi dan kondisi. Pemimpin akan berada dalam suatu situasi dan kondisi di mana saat-saat dia akan berusaha untuk mempengaruhi perilaku atau tingkah laku dari seorang pengikutnya untuk bertindak dan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang diharapkan guna pencapaian tujuan organisasi secara bersama. Nah, sekarang kita mengarah pada pendapat beberapa ahli terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan dan dapat disimpulkan serta dikorelasikan menjadi 3 faktor. Nah, mereka itu memandang bahwa kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor ini, diantaranya 1, faktor kemampuan personal, di mana mereka sependapat dengan Hersey and Blacker. Yang kedua, faktor organisasi, di mana mereka menempatkan sudut pandang mereka
pada keseluruhan organisasi dan bukan hanya berfokus pada bawahannya saja. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial. Seorang pemimpin akan dipengaruhi oleh tampilan serta keterampilan yang dimiliki secara personal. Lalu bagaimana cara pemimpin tersebut mampu beradaptasi dalam suatu organisasi yang dipimpinnya. Maka dari itu, pemimpin harus menjadikan personal dan pribadinya secara fleksibel dalam proses kepemimpinannya, serta mampu mengelola organisasi sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Kepemimpinan seseorang dalam konteks sosial dengan kemampuan pemimpin dalam beradaptasi dalam lingkup internal. Semakin banyak orang yang dipimpinnya, semakin banyak pula pemimpin menemukan tipikal-tipikal dalam setiap individu bawahannya yang berbeda. Yang pada akhirnya bagaimana cara seorang pemimpin dapat memasuki setiap lini dan kondisi bawahannya agar dapat diterima oleh lingkungan, apalagi lingkungan eksternal. Sekarang kita dapat menarik kesimpulan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan, yaitu faktor-faktor tersebut dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini mengacu pada faktor pertama, yaitu faktor kemampuan personal pemimpin. Nah, berarti sebagai personal, pemimpin itu memiliki keunikan masing-masing dalam hal keterampilannya. Keunikan ini dapat dilihat dari seorang pemimpin melalui cara pandang, cara pengambilan keputusan, cara memimpin, serta cara mengelola organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Lalu terdapat karakter-karakter bawahan yang dapat menginterpretasikan pemimpin sebagai ciri individu, yaitu di mana kompetensi bawahan yang memerlukan atau yang perlu dibentuk dalam proses pematangan, pengalaman, serta pendidikan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini mengacu pada beberapa faktor selanjutnya, diantaranya faktor bawahan, faktor sosial, dan faktor situasi dan kondisi. Yang pertama, faktor bawahan. Faktor bawahan ini berasal dari karakter-karakter masing-masing bawahan. Nah, semakin banyak orang yang dipimpinnya, semakin banyak bawahan, semakin banyak pula karakteristik yang muncul, yang timbul dari masing-masing personal bawahan. Selanjutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini masih berkorelasi dengan faktor bawahan, di mana faktor sosial ini memandang dalam karakter tersebut terdapat status sosial yang berbeda. Maka dari itu, sebagai pemimpin harus tahu bagaimana cara kita mampu beradaptasi dalam suatu organisasi yang kita pimpin dengan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang fleksibel dalam proses kepemimpinan serta mampu mengelola organisasi tersebut sedemikian rupa. Lalu bagaimana cara kita memasuki lini atau memahami kondisi setiap bawahan agar kita bisa diterima oleh lingkungan, apalagi lingkungan eksternal seperti itu. Selanjutnya yaitu faktor situasi dan kondisi. Sebagai pemimpin, kita harus pintar-pintar bermain dengan waktu, dan sebagai pemimpin juga harus update, harus mampu mengimbangi perkembangan-perkembangan zaman yang seiring berjalannya waktu secara cepat berganti, dan kita harus beradaptasi juga. Kita harus adaptasi dengan perkembangan-perkembangan zaman sesuai dengan situasi dan kondisi di mana kita menjadi pemimpin. Maka dari itu akan menjadikan organisasi kita secara optimal. Karena apa? Karena kita juga bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan kita harus mengikuti arus perkembangan zaman tersebut, harus update. Sekian dari penjelasan materi serta hasil analisis yang saya paparkan.
Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.